Oke oke, tak share screen ya. Hmm. Oke. Nah, ini judul ini sekalian melengkapi judul yang di poster ya, Republik. Jadi yang dibahas di sini berdasarkan keputusan yang diambil waktu pertemuan yang kemarin itu, jadi kita bahas Republiknya mulai dari Plato. Nah ini latar belakang kehidupan Plato. Nah ada yang bilang Plato, ada yang bilang Platon. Nah Platon ini tuh dari bahasa dari bahasa apa sih namanya? Dari bahasa Yunani, terus ditranslate di bahasa Arab jadi Aflatun, terus di Jerman juga disebutnya Platon. Nah karena kita terpengaruh sama Belanda dan Inggris, jadi kita nyebut nama seorang Platon ini sebagai Plato. Tuh, terus punya nama asli namanya Aristokles, disebut Plato karena dadanya yang bidang akibat latihan senam. Ini Imam Sunu latihan terus ya jadi Plato sih, gara-gara dalam bidang. Terus berbakat nulis puisi, murid Sokrates yang paling berbakat. Nah, mengapa klaim ini bisa muncul? Karena satu-satunya sumber yang menyebutkan nama Sokrates adalah dari Plato. Jadi ahli filsafat menyebutkan bahwa murid Sokrates yang paling berbakat adalah Plato. Nah, terus itu kecewa dengan Athena karena mengeksekusi Sokrates, karena Sokrates dianggap sama orang-orang Athena sebagai racun yang mendekadensikan moral anak-anak muda ya, karena dia menolak mitos. Terus percaya bahwa cara mengubah politik adalah dengan mengubah konsepsi politik. Nah, bedanya konsep dan konsepsi, ya kita tahu ya, kalau konsep itu ide atau pengertian. Nah, sementara konsepsi itu apa yang kita maknai sebagai konsep yang kita maknai gitu. Nah, pandangan politik. Terus dia juga membuka dan mengajar di akademia. Nah, latar belakang Plato ini, dia juga sempat mau masuk ke politik ya, tapi akhirnya gagal. Beda sama muridnya sendiri Aristoteles yang dia masuk dan dia jadi orang besar di Athena di dalam sisi politiknya. Nah, karena kegagalan itu, barangkali ya dia itu jadi membayangkan gimana sih memiliki polis atau negara atau city state ya, negara kota yang ideal. Ini serba-serbi republik. Jadi sumber yang dimaksud di Republik oleh Plato ini ya begini ya. Kita apa ya? Susah. Pokoknya Plato ini menulis buku judulnya Republik. Nah, di situ itu ada buku ini membahas apa sih, dua pertanyaan besar yang mau dijawab sama Plato di situ lewat cara penulisan sing dialektik itu. Apa itu justice, apa itu keadilan, dan apakah kehidupan yang kehidupan yang adil itu lebih membawa kesenangan daripada hidup yang tidak adil. Itu dua pertanyaan besar yang bisa memandu kita buat membaca Republiknya Plato. Nah, kenapa kok perlu dipandu? Karena di sini percakapan dan itu melingkar-lingkar tuh, riwa-riwi dulu kemana-mana, bahas negara dulu, baru akhirnya disimpulkan ke situ. Nah, ini perbedaan. Jadi ada tiga terma Yunani kuno yang tak pinjam di sini. Sebenarnya ini tambah lagi. Ada politeia. Politeia ini apa? Terus sama polis. Nah, politeia ini lebih ke politiknya. Sementara polis itu negara kotanya. Itu singkatnya ya. Nah, apa itu polis? Polis adalah entitas politik di peradaban Yunani kuno antara 8 sampai 4 abad sebelum Masehi yang menghubungkan komunitas manusia dan menentukan teritori. Nah, kenapa ini menjadi penting buat kita pahami apa itu polis? Karena di bukunya siapa ini namanya? Aduh, Jawan wae yo. Di bukunya susah banget. Di buku Mike Eller
itu bilang kalau uh, kondisi polis apa yang dimaksud sama Plato di bukunya yang disebut polis itu tidak ditemui di pemerintahan selanjutnya sampai sekarang. Jadi polis ini khas di Yunani kuno di zaman 8 sampai 4 aja. 4 sampai 8 sampai 4 abad sebelum Masehi. Di Indonesia juga Indonesia juga menggunakan republiknya Plato, menganggap filosofinya Plato ya, terutama era Soeharto itu. Itu kelihatan bahwa Soeharto barangkali ya berusaha untuk menjadikan Indonesia jadi polis. Nah, polis itu lebih mengikat daripada republik. Misalkan Indonesia gitu, Indonesia sangat multikultur ya, kita punya banyak identitas, dalamnya keberagaman dan segala macam. Nah, sementara kalau polis itu orang-orang di dalamnya, citizen itu terikat sama polisi. Itu nggak cuma berdasarkan bahwa aku lahir di situ, tapi dia juga mengakui bahwa aku bagian dari polis itu. Aku mengidentifikasikan diri sebagai orang yang berkeluarga negaraan di polis itu, misal Athena atau Spartan gitu. Nah, jadi polis ini orang-orangnya lebih homogen. Saat itu ya orang-orang Athena, nah orang Sparta itu mereka juga punya identitas sendiri. Jadi polis ini sangat identik gitu, punya identitas sendiri. Itu terdiri dari 3 institusi pemerintahan, ada majelis rakyat atau eklesia, terus ada dewan, sama ada dewan atau konsil ya, terus ada pejabat publik atau fungsi eksekutif. Ini di majelis rakyat itu isinya sebagian citizen ini orang-orang penduduk ya, sebagian citizen yang tanpa matrix itu orang-orang luar, foreigner gitu, orang-orang yang misal orang Spartan lagi main ke Athena gitu, nah itu dia nggak bisa masuk sebagai majelis rakyat, tanpa perempuan dan juga tanpa budak, sangat patriarkal ya. Terus ada dewan yang menjalankan fungsi legislatif, menyiapkan dan melaksanakan keputusan yang dibuat sama majelis. Sama ada pejabat publik. Ya ini kayak presidennya gitu. Fungsi eksekutif yang dilakukan secara bergantian oleh orang tertentu. Nah, terus di polis itu yang mencirikan suatu polis itu juga bisa dari politeia apa yang mereka ikuti atau politik apa. Ini translasi kasarnya politik apa yang mereka pakai ya. Mereka demokrasikah atau oligarkikah? Kalau demokrasi berarti semua orang punya kesempatan buat masuk ke 3 institusi ini. Tentu terkecuali matrix perempuan dan budak ya. Itu atau oligarki. Nah, oligarki itu hanya segelintir orang yang memerintah di suatu negara. Dan sifat negara itu mengejar kekayaan. Itu kalau oligarki. Pemimpinnya juga para pemimpin yang mengejar kekayaan. Itu polis. Jadi di materiin dosenku itu dia alih bahasanya ke negara kota, city state itu. Terus politeia ini punya 2 arti, secara kolektif dan secara distributif. Bisa dimaknai sebagai kewarganegaraan atau ikatan subjektif polites. Nah, para penduduk polis itu namanya polites. Ikatan subjektif polites dengan polis. Cara polis sebagai komunitas yang mengenali, mendistribusi hak dan tanggung jawab di antara polites yang diakui sebagai peserta polis. Jadi hubungannya udah sangat klop ya antara polis sama polites itu. Terus bisa dimaknai juga sebagai konstitusi, rezim atau bentuk pemerintahan. Nah, yang kita bahas waktu yang di chat itu Mas Yazid, yang republik itu apa sih? Nah, ternyata republik itu karena politeia ini akhirnya ditranslasi ke republik. Jadi yang kita maksud sebagai republik adalah bentuk pemerintahan di makna yang kedua ini. Betul. Itu organisasi objektif yang memiliki fungsi pemerintahan dan administrasi. Suatu struktur kekuasaan polis bisa dijamin secara kolektif. Jadi gimana organisasi yang melancarkan kekuasaan yang soul yang membuat orang-orang kumpul tiba-tiba jadi negara lah, itulah politeia. Bisa dimasukkan ke situ, bisa ke rezim, konstitusi, bentuk pemerintahan. Nah, ini subbab 1 ya.
Oke. Sebab 1.1. Bersebab 1.2. Ini bukunya tuh ada banyak buku dalamnya itu kayak bab-bab gitu. Nah, garis besar pembahasan karena itu kayak gini. Buku 1 itu perkenalan, pertanyaan apa itu justice melalui percakapan Socrates, Cephalus, Thrasymachus sama Polemarchus. Nah, Polemarchus ini anaknya. Pertanyaan itu diajukan tanya jawab gitu. Bentuknya itu tanya jawab. Dan Socrates itu bentuk pertanyaan itu menuntut gitu. Kayak apa sih namanya? Maetika. Nanti kita bahas di bawah dikit nih. Maetika itu cara Socrates sebagai bidan gitu. Jadi dia membantu orang melahirkan pemikiran. Nah, apa yang dituntut sama Socrates adalah kekonsistenan interlokutor teman ngobrol itu. Apakah dia klaim dia tentang keberanian, terus dihadapi dengan kasus-kasus yang seakan-akan keberanian tapi bukan keberanian, itu dicek segimana konsisten dia memahami konsep keberanian. Itu cara Socrates ngobrol. Buku 2 sampai 4 melanjutkan. Oh ya, di buku 1 itu pertanyaannya belum selesai sampai di akhir, pertanyaannya menambung. Lanjutkan di buku 2 sampai 4 itu melanjutkan pertanyaan buku 1 melalui analogi polis dan psike melalui percakapan antara Socrates, Glaucon dan Adeimantus. Glaucon dan Adeimantus ini adik Plato ya. Nah, menurut Plato yang di tulisannya itu sebagai Socrates, sebagai nama pena nih, Socrates sebagai nama pena itu sebelum bahas ke Sike ini, ini harusnya dibahas juga nih. Sike ini translasinya adalah jiwa, soul. Ya itu, pokoknya kondisi jiwa manusia. Sebelum bahas ke Sike yang lebih senang, Sike yang lebih bahagia, itu dia menganalogikan sama polis. Jadi dia bahas ke polis dulu, terus dia bahas ke Sike. Dia mengasumsikan bahwa di suatu polis yang bahagia maka rakyatnya jadi bahagia. Nah, orang kayak gitu. Terus di buku 2 sampai 4 itu juga membahas tentang pendidikan. Nah, di pendidikan yang menurut Plato yang tulisannya di sini ditulis Socrates itu dia sangat ketat di bidang sastra seni. Sastra dan seni itu harus dibatasi. Sing dihindari adalah sastra dan seni sing berhubungan dengan ketakutan terhadap kematian, hal-hal menye-menye lah, hal-hal sing sekiranya mendekadensi moral lah. Ya kan persis ambil Soeharto kan, sastra seni-seni sing berbau komunis. Soekarno ya, juga loh. Soekarno yang anti Barat dan Soeharto yang anti Rusia. Itu dibatasi, sastra dan seni itu dibatasi karena dianggap akan mendekadensi moral dan bikin politiknya itu jadi kacau. Itu menurut Plato. Terus pendidikan melalui musik dan gimnastik. Orang-orang militer di buku ini tuh dibahas kalau mereka tuh nggak cuma berlatih gimnastik, mereka nggak cuma berlatih fisik tapi juga musik. Waduh, mereka juga belajar musiknya. Jadi musik ini sebagai penenang jiwa. Nanti di bawah juga dibahas bahwa orang yang wisdom ya, orang yang filsuf itu nggak cuma nge-gym tapi juga mendalami jiwa. Dan dua-duanya harus harmoni. Nah, itu kunci di pemikiran pemikiran etika ya. Waduh, itu mah khas Malang di karnaval wih. Mandala proyek loh. Ya, pokoknya musik. Nah, itu juga tergantung musiknya ya. Kayak harusnya Plato menambahkan. Cara Plato dulu itu tahu bahwa Malang punya sound yang besar-besar itu, kayak dia juga akan melarang musik ya. Tuh, mungkin ya. Terus noble lie, bahwa kebohongan itu boleh asal baik. Nah, menurut Socrates di sini. Sembarang hal itu dihalalkan untuk mencapai negara yang justice. Nah, kasar banget. Pemikiran politeia yang baik menurut Plato dan Socrates adalah kayak gitu.
Terus militernya juga diperketat. Nah, Plato ini membayangkan negara yang baik, negara yang justice itu kayak Athena. Cuman Athena itu dipimpin sama orang-orang yang barbar juga, makanya dia nggak suka di sisi itu. Nah, bagusnya apa? Bagusnya adalah militer kuat. Negara yang baik adalah negara yang dipimpin oleh philosopher king dan dijaga oleh para tentara. Dan para tentara ini benar-benar dilatih jiwa dan raga itu. Bahkan militer di sini harus belajar matematika dan geometri. Apa? Nembak asap gue jadi mateni wong 1,3 ning Malang. Nah, terus 4 kebajikan utama di buku 2-4 ini juga membahas tentang 4 kebajikan utama sing harus diamini dan dijalankan oleh orang-orang biar jadi orang yang just adalah kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri dan keadilan. Nah, ini menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya, apakah just atau unjust life lah yang mengantar hidup menuju hidup yang lebih baik. Terus ada buku 5-7 menggeluti pertanyaan apakah perempuan bisa memimpin di polis, bagaimana ideal polis. Nah, ini spirit orang yang terlalu berani tapi nggak menalar dan tidak punya desire, dia tidak akan kuat. Spiritnya menjadi tidak terarah gitu. Dia nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia cuma punya semangat. Ya, betul. Wes. Coba Mbak Tari. Kirim mana neng anu. Hilang ya? Oh iya, ini yang kayak di kelas yang pertama dulu Mbak ya. Yang pembagian jiwa. Iya. Ini kalau bersama timur pembagian jiwanya itu masalah. Oh, wes. Wes masuk ya. Betul. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi Kirim mana lu? Ya gitu. Terus Iya. Kalau orang reason tau dia nggak punya desire ya, dia menalar tapi nggak punya keinginan untuk melakukan sesuatu gitu. Orang dengan desire juga tidak yang nggak dibarengi sama reason dan spirit juga arahnya ngawur, jadi kumpulan kekalahan. Nah, ini orang-orang yang bisa mendamaikan 3 bagian psikologi manusia itu bakal Astagfirullahaladzim. Tolong Sun. Jadi sebenarnya nggak feminis moto ya, orang-orang pemikir Prancis, Jerman yang ngono. Jerman kecuali lingkaran Wina ya. Ya akan ngawur juga. Nah, orang-orang yang bisa mendamaikan 3 itu, dia bisa mencapai kebajikan. Orang yang wisdom, orang yang bernalar, orang yang bisa menyeimbangkan 3 itu. Terus berani. Nah, tanpa spirit atau keberanian, lewat pendidikan itu kita bisa menuju ke kebajikan. Apa sih yang dikasih sama pendidikan itu? Yaitu matematika dan geometri. Bayangannya Plato dan Socrates, orang yang belajar matematika dan geometri. Juga orang yang latihan tapi nggak makan, ya nanti jadinya sakit gitu. Nah, terus ada jiwa sehat dan jiwa yang tidak sehat. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang korup, jiwa yang tidak bisa menyeimbangkan psike manusia nih, bagian psike nih. Reason, spirit, dan appetite itu. Jiwa yang tidak sehat adalah jiwa yang teracuni ini, salah satu yang tidak bisa menyeimbangkan 3 ini. Orang yang rakus, orang yang korup. Terus ini ada alegori guanya Plato. Nah, di alegori gua Plato ini dia mau ngejelasin tentang apa itu pengetahuan. Terus fungsi ini sebagai seorang philosopher king gitu. Jadi dibayangkan orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang secara umum itu ada di titik kumpul kekalahan. Orang-orang yang cuma tahu hal-hal yang partikular. Kalau zaman ini kan juga yang jadi apa? Jadi orang yang senden. Terus bentuk pengetahuan, bahwa pengetahuan itu pengetahuan yang tidak utuh itu berhenti di kebohongan ini. Dikiranya itu ini real gitu, gambar burung,
lingkaran kuda dan guci ini dibayangannya itu real, padahal itu tidak gitu. Nah, fungsi sebagai seorang philosopher king adalah mengajak orang-orang di si polisnya atau polites, para polites itu buat menyentuh ke dunia ide ini. Nah, ini alegori gua Plato. Nah, alegori gua Plato ini bisa ditarik ke pemikiran politiknya, bisa ditarik ke pikiran epistemologi. Tuh. Bentar. Mas Pura jalan Ren. Astagfirullah. Terus ada 5 jenis polis. Kok mau papat? Sisi, bentar. Kok sisi? Ngawur nih. Tirani, ya kurang satu tirani. Ini urut ya, dari atas yang paling baik sampai bawah yang paling buruk. Jadi 5 jenis polis ini untuk menjelaskan posisinya orang personal just itu ya. Orang yang akhirnya jadi tiran, orang yang akhirnya jadi oligarki gitu. Apa itu kalipolis? Kalipolis adalah kepemimpinan negara atau politik yang dipimpin sama philosopher king ya. Apa itu philosopher king? Adalah pemimpinnya itu filsuf. Jadi di bayangannya Plato, sebuah negara ideal itu negara yang dipimpin oleh philosopher king. Kenapa harus filsuf? Karena filsuflah yang tahu hal-hal yang abstrak, hal-hal yang dalam, dan orang yang konsisten di pemikirannya, dan yang bisa tahu hal-hal yang tidak terkatakan gitu, hal-hal yang disembunyikan. Nah, jadi bayangannya seorang filsuf adalah orang yang jujur. Kalipolis itu apa? Adalah untuk pemerintahan ideal di mana filsuf jadi penguasa yang punya pengetahuan dalam tentang bentuk-bentuk dan kebaikan memimpin negara. Untuk jadi seorang filsuf, untuk menjadi seorang penguasa itu dimulai dari anak-anaknya. Jadi di Plato ini juga ada pemikiran tentang pendidikan ya, bahwa pendidikan itu harus yang tadi yang anti yang pembatasan terhadap sastra dan seni dan pengunggulan terhadap matematika dan geometri. Itu dibayangkan jika sejak kecil udah mengkonsumsi hal-hal yang berbau filsafat, berbau matematika, berbau geometri, dia akan tahu gimana itu hal-hal yang abstrak. Untuk memahami hal-hal itu diperlukan belajar geometri dan matematika. Kenapa geometri? Karena geometri itu kan sangat esensial ya dari sebuah bentuk. Misalkan kan nggak ada bentuk segitiga yang mutlak ya. Bentuk-bentuk segitiga yang ditemukan itu kan di Mesir gitu. Terus global. Nah itu masih terlalu partikular gitu. Gimana sih cara mengabstraksikan, gimana cara menghasilkan bentuk-bentuk geometri yang esensial dan idealis, yang adalah dengan merontokkan hal-hal yang partikular. Misalkan ada global warna biru dan hijau ya. Hijau sebagai daratan dan biru sebagai lautan. Nanti ada bola, terus nanti ada yang bulat ya, yang bulat sempurna ya, bal basket, bal volley gitu. Nah, tiga-tiganya sama-sama bulat. Apa hal-hal yang partikular? Hal yang partikular adalah warnanya, gerate, massa, dan segala macam. Itu hal-hal yang partikular. Nah, hal-hal yang esensial adalah kebulatan itu, pengertian tentang bulat itulah. Kenapa kok harus geometri? Karena dengan geometri para orang-orang ini, orang calon filsuf dan pemimpin ini, dia bisa mengabstraksikan hal yang partikular itu. Hal apa sih partikular tuh? Hal-hal yang remeh itu, remeh-temeh. Hal-hal yang tidak esensial. Gitu. Jadi seorang filsuf, seorang pemimpin itu harus tahu apa itu baik dan apa itu buruk gitu. Nanti arah negara itu jelas. Nah, sayangnya adalah ya gitulah. Kita sama-sama tahu arah negara yang dimaksud.
Negara yang kedua jenis polis adalah aristokrasi, adalah bentuk pemerintahan yang di sini tuh orang-orang individu, sekelompok kecil individu yang paling bijaksana dan paling berpendidikan. Nah biasanya di sini tuh para filsuf, pemimpin yang terpelajar sama kelas-kelas elit. Tapi ini ada kekurangan nih, negara sing gitu itu nanti rawan jadi oligarki. Negara sing sangat elit dan melanggengkan kekuasaan, takutnya akan jadi gitu. Makanya aristokrasi ini ada di bawah Kalipolis. Ada demokrasi yang di ketiga itu. Hal yang sama ini kita agung-agungkan guys. Demokrasi itu menurut Plato cuman ada di barisan ketiga. Betapa korupnya demokrasi. Untuk kepemimpinan di mana keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas masyarakat. Semua warga negara punya hak buat mengambil keputusan. Jadi suara tukang becak sama suara ahli politik itu disamakan kayak di demokrasi. Orang tukang kayu sama orang militer tuh suara disamakan kayak demokrasi. Ini juga akhirnya banyak yang kritik demokrasi juga ya, kayak apa sih judulnya the apa sih of democracy, keruntuhan demokrasi. Nah itu buat terlalu bebas pun itu juga ya apa artinya gitu. Kalau kita bebas terus kita tidak tahu mana yang benar mana yang buruk, nanti bikin negara tidak justice, bikin masyarakatnya tidak bahagia. Itu asumsi, itu kerangka asumsi yang khas di Plato dan Socrates. Terus negara oligarki, nah ini yang salah kita kritik. Pemerintah yang dipimpin sama segelintir orang yang kaya dan berkuasa. Ini juga kecil, pemimpinnya kecil dan eksklusif. Jadi orang-orang yang tidak kaya dan tidak berkuasa tidak bisa masuk di pemerintahan. Terus bisa mengalami kemerosotan jika tirani. Oh iya, buruknya oligarki adalah dia akan bisa jatuh ke tiran. Tiran ini udah pemimpinnya sangat eksklusif, tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang bukan kelompok ditambah negara itu sangat busuk ya. Busuknya itu mengatur ke semua lini kehidupan itu. Nah ini satu pertanyaanku yang belum terjawab selama aku mencari ini harusnya ini kurang ini belum tak masukin berarti. Yaitu sebenarnya negara yang diajukan sama Plato itu cirinya sangat tiran ya. Seni dibatasi, sastra dibatasi, pemimpinnya juga harus seorang filsuf. Terus di sini itu juga nggak semua orang bisa berbicara, kehidupan juga diatur, militer diperkuat. Jadi sebenarnya negara Plato itu juga arahnya akan ke tiran, cuman di sini dia tidak mengakui bahwa dia itu juga akan menjadi negara yang tiran. Nah kenapa gitu? Karena di bayangannya Plato kondisi pemerintahan itu ya berhenti di polis, yaitu orang-orang yang homogen dan orang-orang yang emang sepemikiran gitu. Jadi dia dianggapnya untuk ideal pemerintahan Plato tidak akan jatuh ke tirani. Jadi yang wis sudah guys. Wes ah. Wes. Suwun percaya matahari ya seger banget. Ya, nah bukan Plato banyak, Socrates banyak banyak opini-opini nih, dan di banyak percakapan itu dia juga menuntut mau ini kan gimana orang-orang bisa konsisten kayak Trimadesus siapa namanya tadi Trasimasus. Nah Trasimasus ini dia yang jadi lawan bicara yang kontra sama Socrates, dan Socrates saya bilang kalau ya wes itu opinimu harus sama-sama opini. Nah tapi yang dituntut sama Socrates di semua pertanyaannya adalah ya menuntut tidak berusaha untuk mencapai satu hal yang akan disepakati semua orang itu, bukan teman diskusi sampai bikin traktat, tapi gimana kekonsistenan cara berpikirnya lawan bicara itu. Nih kemarin itu kan kita bahas fasisme ya. Nah fasisme karo tirani ku piye Zat?
Fasisme ya Mas? tirani. Kalau kemarin kan Ya, negara yang kalau kemarin kan ngelawan apa jenenge? Yang sosialis. Yo. Komunis yo. Komunis apa sosialis? Yo. Iya kan? ya Nah, maksudku apakah fasisme itu berarti kan sebenarnya juga gejala tirani apa piye sih? Sakjane. Apa definisi yang piye? nah nek misal sing tirani di sini kan bentuk pemerintahan nih. Jadi bahwa mereka tertutup gitu-gitu. Nah, kira fasisme itu di lain soal di soal kewarganegaraannya juga. Gimana satu negara ini bisa didoktrin jadi militan, misal di contohnya fasisme Jerman. Karena fasisme itu satu negara satu identitas yang tunggal sing juga dia menjajah yang lain. Dia juga menjajah daerah lain, imperialisme lah sing kita pakai kata-kata yang kemarin itu. Oke. Nah, sebenarnya tirani kan bentuk pemerintahan itu tangan besi. Kayak sebenarnya kan sama wae kan apa yang dilakukan di Uni Soviet, meskipun mereka ideologinya komunisme sosialis ala Lenin, tapi ya tentunya juga tiran juga tangan besi. Orang-orang juga hal-hal yang berbau berlawanan juga akan udah ditunduk sejak awal gitu. Itu salah satu bentuk tiran adalah komunis. Termasuk juga ya fasisme juga bentuk tiran kan. Iya. Pejuang-pejuang Jerman yang tidak mengakui bahwa yang tidak bangga dengan Jerman juga kena pukul Nazi kan, partai Nazi. Ini gimana hubungan antara masyarakat sama pemerintah ya? Oke. Iran sangat ketat. Oke. Nah, aku nggak tahu, kurang tahu ya, tahu penamaannya gimana ya Mbak Tari ini mungkin kita. Nah, ya maksudnya kan sebenarnya nih, misal ngomong ke republik terus negara kesatuan itu kan jadi koyo piye yo? Piye menurut? Memaksa lah. Hah? Loh, aku tidak tahu, aku netral. Kayak lebih piye negara kesatuan. Ini enggak sih, maksudnya kan kalau di republiknya Plato kan dia sangat concern nih gunane para filsuf kan, para pemikir lah gitu. Nah, ketika harus ngomongin negara kesatuan itu kan padanya kan bukan terkonsentrasi atau fokus ke filsuf lagi kan gitu loh. Nah, cita-cita republiknya itu cita-cita yang seperti apa gitu? Apakah memang cita-citanya itu demokrasi seperti ini atau ya apa gitu kan? Dua, ini politik Indonesia ya. Kayak sejauh ini sense dihubungkan selalu itu kan. Demokrasi ya? Lah yo. Iya, demokrasi. Ya besok kan dibahas demokrasi. Misal kita mau berbaik sangka ke Jokowi, sebenarnya misalkan Jokowi udah bangun IKN, Jokowi udah bikin badan gizi yang akan diturunkan ke anaknya dan Prabowo, itu kan bentuk pelanggangan kekuasaan sing akhirnya jadi ala-ala tirani. Nah itu kita nggak tahu. Kita sebagai orang yang mendukung demokrasi itu, wah ini merusak demokrasi, tapi kita nggak tahu apakah misal kita sudah demokrasi, kita udah bisa, misalkan cita-cita orang-orang debat di Twitter tuh berhasil bahwa Jokowi akan turun, apakah menjamin kebahagiaan masyarakat deh? Kayak di Iran kan setelah menggulingkan setelah menggulingkan siapa sih namanya? Irak setelah masyarakatnya menggulingkan Saddam Hussein, akhirnya lebih parah sampai sekarang. Itu kan ya kita sebagai harusnya, kenapa kok Plato
nyuruh kita dipimpin sama philosopher king, karena dianggapnya philosopher king lah yang tahu apa itu baik dan buruk gitu. Apa maksudnya fokusnya itu bukan cuma keterbukaan suara, tapi juga gimana arah negara dan masyarakatnya bisa jadi sejahtera gitu. Tapi filsuf ya males sih mikir ngomong-ngomong. Ya. Yo, ini enak ngopi ambil ngobrol memang. Nah itu teman-teman bisa dibaca di komentar yang dikasih sama Mbak Tari. Gimana juga? Ini salah satu aja sih. Jadi sebenarnya banyak referensi. Jadi tidak ada referensi tunggal untuk menggambar sejarah mulai dikenalkannya baik secara nama Indonesia atau bentuk republik kayak gitu. Cuman kalau misalkan secara garis besar banyak beberapa tokoh dulu kan misalnya termasuk Hatta itu kan orang yang aktif dalam ini ya sebagai penyumbang ideasi pengembangan persiapan negara ya. Jadi dari para Syahrir, wong-wong termasuk Balaka juga tokoh-tokoh dulu itu yang dulu menyumbangkan perbentukannya republik gitu. Tadi ini juga yang seru diskusi perkara demokrasi. Jadi sebenarnya di salah satu bukunya Hatta yang Demokrasi Kita itu kan sebenarnya demokrasi itu sebuah bukan jadi baseline tapi juga sebagai tujuan gitu. Jadi sejatinya demokrasi itu masih bias karena kalau misalkan ruh utamanya demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat gitu lah. Tapi di mana saat ini kekuatan rakyat itu diperlemah oleh penguasa, which is the tirani yang kita obrolin tadi gitu kan. Jadi kalau misalkan sampai terjadinya sistem pemerintahan yang tirani, maka demokrasi sudah pasti tidak akan bisa terlaksana dengan baik gitu. Ya apa wong sing menguasai tetap baik tirani, oligarki, kabeh sing ngurus sing dhuwur gitu. Jadi kekuatan rakyat itu tidak ada gunanya. Jadi secara langsung demokrasi juga tidak akan bisa berjalan. Dan demokrasi itu juga rada bias karena rakyat itu dianggap semua suara rakyat itu dianggap sama ya. Jadi wong pinter wong goblok suarane podo gitu. Itu kan sebuah pembobotan yang tidak ini. Jadi demokrasi itu benar, tapi kalau misalkan pemungutan suara itu sejatinya tidak 100% ini ya layak juga ya, tidak 100% benar gitu. Seorang pemimpin dipilih berdasarkan pemungutan suara. Itu rodok keinginan ya. Secara pembobotan kan ya. Kepala satu sama kepala yang lainnya kan sebenarnya tidak relevan gitu loh, tapi dihajar sama gitu. Nah, terlebih lagi pemahaman tentang politik ini dianggap sebagai tabu belakangan ini, lebih-lebih untuk kalangan grassroots. Ya, kemarin delok Mulyono mari di demo koyo ngono terus lari terjun ke pasar sik digaung-gaungkan itu kan sebuah miris ya, di mana padahal sejatinya kalau secara demografi rakyat Indonesia sing grassroots itu lebih akeh daripada orang-orang sing memiliki akses keterbukaan terhadap media yang mengetahui lebih banyak informasi gitu. Nah, kayak gini kan berarti secara kasarannya sistem demokrasi kan juga tidak bisa diwujudkan. Orang standar rakyatnya aja sudah beda. Bisa. Iya, misal kita membayangkan ada negara yang isinya orang-orang yang sepenuhnya bodoh misalkan, tapi demokrasi ini jalan. Nah, apakah akan membawa ke hal yang negara yang lebih baik gitu meskipun demokrasi. Nah ini pembahasan yang menarik ya demokrasi. Jadi kita next bahas demokrasi. Misalkan negara sing rakyatnya bodoh kabeh, harusnya tidak akan terjalin sampai demokrasi. Kebanyakan akan sistemnya monarki, di mana informasi itu terbatas. Zaman dhisik kan delok zaman biyen-biyen ya rakyat goblok-goblok, soalnya sengaja digoblokan karena sistem informasi itu dilimitasi hanya oleh karangan orang-orang tertentu dengan memberikan istilah kasta gitu ya. Jadi orang-orang gak itu keinginan kabeh, gak punya hak yang sama. Nah, sekarang kan mungkin freedom of will-nya setiap orang itu kan dijaga secara internasional, itu kan punya freedom of will ya, setiap entitas manusia itu berhak untuk melakukan apapun, berhak
berpolitik juga gitu. Nah, kebebasan hak ini juga menjadi di satu sisi memberikan keterbukaan, tapi di satu sisi lain hak-hak ini dimanfaatkan oleh sebagian orang ya. Ya betul. Tapi misalkan membayangkan wah gitu ada negara sing dia udah pakai sistem demokrasi, apakah sebenarnya goalsnya, nah ini juga kembali ini ke goalsnya orang itu apa sih, etika yang dianut satu negara itu apa gitu. Misalkan kebahagiaan akan datang ketika orang punya kebebasan, misalkan etika bilang gitu ya, maka demokrasi kan pasti mengarah ke kebahagiaan. Yang pertanyaan besar itu kan apakah gimana sih bahagia itu, apa sih tujuan orang-orang itu. Nah kalau di Plato ya tidak. Iya, problemnya apakah semua informasi adalah pengetahuan? Wah, ini pakai veteran Russell oleh lah ini. Ngebot ya tadi. Aku kirim linknya bukunya Hatta yang Demokrasi Kita. Jadi bukunya cukup singkat tapi di situ menggambarkan bagaimana demokrasi terbentuk, terus bagaimana kondisi demokrasi Indonesia pada saat itu sekitar tahun 50-an, terjadinya krisis demokrasi sampai yang lain-lainnya yang ternyata sekarang ini di masa ini juga masih relevan ternyata karena kita menghadapi krisis demokrasi. Jadi demokrasi tidak hilang, termasuk tadi ya ketika rakyat itu, suara rakyat grassroots itu ternyata berpengaruh meskipun sebenarnya tidak relevan gitu. Nah itu krisis demokrasi itu juga dibahas di situ. Mungkin itu bahan ini ya diskusi buat minggu depan. Kan tadi kan ngomong soal kebahagiaan dan lain-lain ya, maksudku, dan itu kan si Plato itu kan juga dia mengatakan bahwa dia berfilsafat gitu ya, maksudku dia sebagai filsuf. Nah bisa nggak itu terjadi misal neng kalangan seniman gitu misal, jadi seniman gitu punya teori bahwa ketika negara itu dipimpin seniman yo nanti bisa saja bahagia misal, atau misal negara ini dipimpin oleh siapa ya sing longgar ya misal kan ngono ya maksudnya. Gitu apakah nah jangan-jangan apakah nganu maksudku dulu ini wong Indonesia itu nggak ada sing maksud tuh secara ketika mengatakan ini sebagai opo dan sopo gitu mungkin saja nggak punya akhirnya ambilnya tengah-tengah misal atau piye sih gitu. Kenapa kesimpulannya Plato jadi seorang filsuf yang bisa mimpin? Karena ada fitur-fitur yang khas di seorang filsuf itu, nah di bayangan Plato ya, itu paham tentang nilai-nilai ideal gitu, bentuk-bentuk abstrak, misal apa itu justice, apa itu bahagia gitu. Nah di menurut Plato tuh sing bisa mencapai ke pemikiran kayak gitu, orang yang memimpin dan diawali dengan pemikiran yang ketat bahwa apa itu tahu, apa itu nilai, apa itu bahagia, apa itu ya sistematika filsafat lah, itu bakal bisa lebih membawa ke lebih bisa membawa ke masyarakat yang lebih baik gitu. Nah misalkan, tergantung nih seniman, apakah seniman punya atau orang-orang yang longgar ini punya fitur-fitur itu gitu. Misal selain seniman, misal ya ulama, misal khalifah gitu ya, negara khalifah gitu. Ya opo misalnya, kan ya lo bisa saja kan maksudku, ya opo gitu. Nah, tuntutan seorang khalifah kan harus wisdom juga, harus bijaksana. Nah, wisdom dan filsafat itu podo. Nah, berarti maka makin membenarkan apa kata Plato. Nah, kritiknya ke Plato juga sekaligus berarti Mas. Plato lewat Socrates sih sangat ideal, terlalu ideal karena dia bikin satu kerangka negara pakai argumentasinya dia sendiri, pakai konsepsi dia sendiri tentang masyarakat, kebahagiaan dan lain-lain. Sing pemerintahan sebelum itu di Athena dan sampai sekarang itu nggak ada yang pemerintahan seperti itu nggak pernah terjadi gitu. Jadi sangat ideal loh. Nah kritiknya di situ lah, itu utopis gitu. Atau bisa jangan-jangan juga gini loh, Zak, maksudku
tradisi sing sepengetahuanku ya iki yo. Tradisi perkumpulan ya, maksudnya tradisi kelompok-kelompok masyarakat itu kan sebenarnya justru kelompok masyarakat itu yang menghendaki pemimpin gitu. Jadi bukan pemimpin yang memikirkan kebahagiaan mereka gitu loh. Tapi masyarakat yang bahagia ini kemudian menentukan pemimpinnya mereka siapa gitu. Kan begitu. Nek sepengetahuanku ya, maksudnya aku maca-maca sejarah Jawa ya ngono ya soalnya. Nah, aku nggak tahu sih maksudnya ya apa nih misal seperti itu ya. Jadi kalau ini tinggal kekuasaan toh. Persoalan kekuasaan toh kan jadi ini. Iya, maksud pemerintah mana gitu. iya, maksud kan tadi kan kalau teorinya republik kan si Plato ini mencoba memikirkan bagaimana nasib masyarakat, nasib warganya kan, citizennya gitu. Nah, sedangkan bukan sebelumnya yo sepengetahuanku sing peradaban kuno itu yo masyarakatnya bahagia dulu kan. Maksudku sebenarnya kan kayak ngono yo. Nek mereka nggak bahagia ya mereka pasti individu lah, gak mikir gawe negara ngapain. Yo gak sih? Karena ada problem ini mas, problem manusia adalah serigala itu. Manusia lain adalah serigala ya bu. Homo homini lupus. Bukan ya? Ya. Oh iya tak. Ya, homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi negara, bagi sesama manusia. Makanya butuh negara buat menengahi kuwi. Oh, artinya republik itu untuk orang-orang yang memang tidak bahagia ya. Wah. Loh, iya kan maksudnya misalnya kita bayangkan kalau misal di suatu wilayah itu sudah bahagia gitu. Apakah kemudian masih butuh republik? Butuh Oh gimana lagi? Ini mergo apa ya? Apakah masyarakat yang bahagia menandakan akan tidak ada kejahatan? Iya. Apakah masyarakat yang bahagia itu menjamin? Nah, itu masalahnya. Negara dibutuhkan ketika ada masyarakat yang berselisih. Nah, iya, artinya kan maksudku gini, negara dibentuk oleh grassroots kan, dibentuk oleh citizennya yang sudah bahagia gitu loh. Nah, apakah nanti formatnya namanya republik? Kan kita nggak tahu ya, maksudku. Soalnya tujuan bahagia sudah tercapai itu. Iya kan? Mungkin ada orang yang tersakiti mas ya. Oh. Jika kebahagiaannya tidak penuh. Berarti Indonesia kudu bahagia sih. Emang masyarakat Indonesia harus bahagia sih baru ngatur negara mana gitu. Iya. Tapi tiba-tiba untuk menghalangi tiba-tiba negara lain yang invasi. Ya apa? Nah itu kan berarti jangan-jangan dulu kita juga sudah seperti itu loh. Terus tiba-tiba ada yang invasi. Terus baru-baru gaya konsep republik. Ngopora balik-balik begini. Apa jangan-jangan republik malah kan ya membuat suasana sing asli bahagia dibuat tidak bahagia dulu baru ayo bangun republik gitu. Ini ketemu Mas Nui Althusser. Nah, ini Mas disebutnya Mbak Sunu. Ini sing tak maksud wingi pas pertemuan ini aku bahas tentang piye mekanisme penanaman false consciousness, kesadaran palsu. Nah, kita kan Althusser. Baca depannya Althusser versus Rancière. Nah, iso ngono juga Mas, masyarakat tuh ditanamkan dengan pendidikan dan segala macam bahwasannya bahagia konsepnya kuwi ngene lho, bahagia konsepnya ngene lho. Iki orang-orang jahat. Nah, oleh karena itu kowe butuh aku lho, butuh aku lho. Misalnya false consciousness gawe. Karena pelanggaran kekuasaan ini lewat kuno lho. Iya. Lewat penanaman false consciousness. Ya, sebenarnya juga pakai kritiknya juga ya bukunya Plato Republik ini sangat abstrak dan itu konsep-konsepnya sangat abstrak dan jauh dari masyarakat yang nyata, kondisi masyarakat tanah ini. Jadi pendekatan membacanya ya cuman yang menurutku pribadi lebih nyaman membaca Republik ini lewat jalur etika ya.
piye 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 menjadi orang yang bijak ngono itu. Apa itu justice? Lebih enak macamnya. Kayak sisi politiknya mas sangat sangat utopis ya. Berarti sebenarnya Republik negara iki yo ngono yo misalnya mentok di demokrasi ya. Nggak bisa mencapai level apa siapa tadi sing orang-orang berpengetahuan apa mau? Aristokratik. Aristokrat gak bisa sampai sana ya atau gimana, Zer? Waduh. Ya karena kita masih karena ada penuhanan terhadap demokrasi gue bahwa Vox Populi Vox Dei kan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah sejak ada banyak kan misal kita membongkar gimana, kenapa sih kok harus demokrasi kan? Karena ada ketakutan bahwa tiran itu akan selalu jahat, bahwa pemerintah itu terpisah dari masyarakat dan bahwa pemerintah itu akan menuntun masyarakat ke jalan yang sesat gitu. Dan hal itu sih akhirnya harus demokrasi, terus penjunjungan tinggi terhadap HAM, bahwa semua orang itu berhak mendapat akses pendidikan, semua orang berhak lah gitu. Nah problemnya di situ. Harusnya menurut Indonesia mungkin ya akan bisa jadi aristokrat lah misal pendidikannya sangat diperketat, tapi nanti jadinya banyak kesenjangan mas. Orang-orang yang bukan orang berpendidikan ya nggak bisa jadi masuk ke pemerintahan, nggak bisa di tempat kerja yang misalnya Indonesia aristokrat terus pemimpinnya memutuskan bahwa pasar bebas dilarang loh. Yo. Ya akhirnya UMKM untuk kabeh. Ya pemimpinnya akhirnya ikut-ikutan bentuk aristokrat juga. Ya wis akhirnya orang-orang yang kalahan juga akan tetap jadi orang yang kalahan. Lagi mau kok pemilihan presidennya ya orang saka voting ngono, jadi kayak UN kayak ujian ngono. Ngetes apakah orang-orang ini layak untuk masuk ke pemerintahan. Tapi juga nganu sih kurang disuarakan nggak sih soal aristokrat itu? Kurang disuarakan lebih. Mesti kan, ya kebanyakan kan ngomong ke demokrasi terus kan? Oh iya betul. Iya. Ya benar kok. Nah aku nggak tahu ya. Iya benar. Kembali ke pertanyaan sama tadi mas. Kenapa kok memang sebagai sebuah republik syarat keberanian apa sih yang bikin orang-orang membuat negara Indonesia gitu. Padahal itu perlu tahu juga apa itu masyarakat. Negara nggak cuma cukup harus berdaulat gitu, tapi juga harus masyhur, harus bahagia. Nah berdaulat toh Indonesia kan belum berdaulat, tapi saya ono demo. Perbuatan kuwi. Terus berdaulat, terus sangat demokrasi, masyarakat sudah sangat beragam dan damai, tapi apakah bahagia? Pertanyaan besar ya. Nah itu ini juga relate sama pembahasan tentang politik itu nggak bisa berdiri sendiri tiba-tiba bikin trias politika misalnya atau bikin apa namanya the nation of wealth, the wealth of nation ya gitu tuh nggak bisa serta-merta tiba-tiba bikin satu konsep negara gitu. Tapi perlu tahu juga arah itu akan kemana, etikanya nanti apa, gimana orang-orang bisa tahu bahwa dirinya bahagia, apakah negaranya akan mengarah emang ditata untuk mengarah ke kebahagiaan. Ya selama ini lah kita dengar kampanye kan nggak ada yang menjamin kebahagiaan masyarakat, adanya makan gratis, pendidikan. Oke, memang pendidikan, oke makan gratis, tapi apakah bahagia makan dengan jatah 7.500? Nah, Republik ini judul aslinya kan Politeia ya, di tulisan dari Platon itu Politeia. Nah, Politeia ini oke. Ini
politiknya bisa berarti dua kan, kewarganegaraan sama konstitusi atau bentuk pemerintahan. Nah, kewarganegaraan ini hubungan antara masyarakat dengan polisi, dan bentuk pemerintahannya adalah atau bentuk pemerintahannya demokrasi atau oligarki, atau salah satu dari 5 di akhir tadi itu. Nah, republik menurut Plato adalah republik atau hubungan atau politik negara city state yang dipimpin sama philosopher king. Negara atau republik atau polis impiannya Plato adalah negara yang dipimpin sama philosopher king atau sama filsuf. Terus perempuan juga bisa jadi juga bisa jadi negarawan. Terus pendidikannya itu ditanamkan matematika dan geometri sejak dini. Terus membatasi seni dan musik. Militer diperkuat, gitu-gitu. Nah itu republik yang ideal atau negara yang ideal menurut Plato. Bayangannya gue para orang filsuf bisa menuntun orang masyarakatnya ke kebijaksanaan itu. Jadi arah Plato itu piye sih cara ngomong bijaksana. Karena dengan mengubah konsepsi manusia di polis atau polites itu nanti bisa mengubah kondisi politik negara ini. Itu republik menurut Plato. Nah, masalahnya adalah kita tidak bisa menyamakan kedudukan atau tidak bisa menjuxtaposisikan antara republik yang dimaksud Plato yaitu polis sama Republik Indonesia sekarang. Betul. Karena banyak hal yang berbeda dari apa yang dipahami Plato saat itu sebagai sebuah negara dan apa yang terjadi saat ini. Bahkan nggak ada bentuk negara sing kayak polis-polis itu. Kayak katai buku ini tadi. Buku Sin McElher. Oh ya, sama mengiyakan kata Mbak Tari tadi ya. Aku baru mau pernyataannya tadi apa? Bahwa gimana? Bisa hilang. Bukunya banyak opini. Klaim bukunya sih gitu, tapi ini bukunya banyak opini sih. Ya betul. Itu buku yang tiba-tiba mengarahkan pembaca atau gimana membaca Plato sih gitu. Nah, karena judul bukunya juga Plato's Republic Introduction, jadi opini satu orang. Nah, yang khas polis-polis ini khas Yunani nih. Kayak Athena itu punya bentuk-bentuknya itu sama gitu. Ada pembagian tiga institusi politik, majelis masyarakat, eksekutif sama dewan atau konsil. Beda-beda itu paling beda peraturan-peraturannya gitu. Kayak misalnya Athena itu orang-orang yang bisa jadi majelis masyarakat, majelis rakyat itu laki-laki sing umurnya lebih dari 18 tahun. Sementara Spartan itu orang-orang yang laki-laki yang umurnya lebih dari 30 tahun. Jadi skop polis ini satu Yunani gitu. Satu kekuasaan. Plato juga dia suka nulis puisi juga. Jadi dia juga suka seni tulis ya. Kenapa dibatasi? Karena memang seni itu ekspresi kreatif manusia, tapi kebebasan berekspresi atas kreativitas manusia itu tidak menjamin menuju masyarakat yang bahagia. Itu problemnya. Makanya perlu dibatasi. Seni dan puisi atau kesusastraan itu dibatasi ke seni-seni yang bisa membangun itu. Seni-seni yang ekspresinya positif. Misalkan tentang kenegaraan, keberanian, kebijaksanaan gitu toh. Nah, sing isine suram, misalnya kontemporer art pasti dilarang memang polis. Ini seni apa gitu. Apa maknanya? Apakah maknanya akan menuju ke kebahagiaan atau cuman terbatas di kebebasan berekspresi? Jadi arah pemerintahan Plato ini sangat etikal banget gitu. Sangat berbau etika. Bahwa yang baik adalah yang membahagiakan.
eudaimonia.